Teruslah berbuat baik kepada tetanggamu. Kata Rasulullah, yang dimaksud tetangga itu adalah manjawaraka arba'ina baitan. Siapa orang yang bertetangga kepadamu itu adalah orang yang berdempetan rumah kepadamu sebanyak 40 rumah. Bisa lu nyetan ya? Nyetan. Di Nyetan ada 40 rumah, di Idul 40 rumah, di Kulon 40 rumah, di Ngalor 40 rumah. Rumah kita di sini. Masing-masing kanan kiri, depan belakang, samping kanan kiri, 40 rumah sama kita. Itulah tetangga. Kata Rasulullah, la yu'minu, orang itu belum sempurna punya iman. Man lam ya'man jarahu bawa'ikahu, adalah seseorang muslim yang tidak menciptakan rasa nyaman kepada tetangganya. Motor RX digeber-geber di depan rumah, tetangganya baru beranak, itu bayi kaget-kagetan. Allah, banyak yang kayak begitu. Ngeri. Ini ngaji nggak ngeri amat ya? Lah emang begitu. Udah hilang sekarang norma menghormati, norma-norma memuliakan, saling menghargai sesama tetangga hilang. Ya Pak, tegur sapa hilang. Padahal orangnya doyan ke masjid, orangnya doyan ngaji, sama tetangga nggak ada tegur sapa. Sampai Rasulullah bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk dan penuh dengan kenikmatan ini, kembali Allah kumpulkan kita di masjid yang menjadi wasilah kita meraih segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul mengawali pagi ini dengan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjut taklim pada subuh ahad ini. Semoga niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita peroleh ini membawa manfaat dan berkah dan menghantarkan kita sebagai pribadi yang semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian kita pada subuh ini, kitab yang saya bawa adalah Al-Manhajus Sawi Syarhu Usul Tariqah Sadah Ali Ba'alawi. Manhaj itu metode, As-Sawi ada yang mengartikan sama, atau As-Sawi ada yang mengartikan sempurna. Sebagai penjelasan
asal usul thariqah Bani Alawi. Bani Alawi adalah bagian daripada anak cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah jaga terus kita, lahir dan batin sehat, afiat, istiqamah dalam menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain radhiyallahu ankum ila an qala wasaya Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Beberapa wasiat yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu anni hadhil kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna qultu ana fa akhadha bi yadiyya fa adda khamsan. Satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah kucing kecil. Hurairah ini dalam kajian ilmu nahwu namanya tasgir. Tasgir itu artinya kecil. Abun artinya ayah atau bapak. Dibaca Ubayyun, bapak kecil. Ummun, ibu. Umayyun, ibu kecil. Hurairah dari Hirratun. Hirratun itu kucing. Hurairatun kucing kecil. Apa yang bermula daripada Abu Hurairah? Dia dijuluki ayah seekor kucing kecil. Abu Hurairah punya nama asli, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau bersama Rasulullah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Mekah. Nah, ini Abu Hurairah punya kebiasaan di mana beliau berangkat itu kantong baju lengan dia nih digedein, Pak. Ini kantong apa sih ini? Gelang tangan nih. Ini digedein nama dia. Jadi setiap dia mau berangkat ngaji sama Rasulullah, itu kucing dibawa, dimasukin ke wadah. Setiap ngaji sama Nabi, dia kucing ditaruh di sini. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Karena dia ini adalah pribadi yang setia, yang taat, yang hatinya bersih, belajar agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau menghafal hadis Rasulullah 5.600 hadis dalam waktu 3 tahun. Jadi
Kalau kata orang Betawi, ini punya isi palak bebel tuh Abu Hurairah. Ngapal kagak nyangkut. Terus dia ketemu Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ini pengen banget bisa agama wahai Nabi. Saya pengen banget hafal hadis ya Rasulullah. Saat itu hadis nggak boleh ditulis, Pak. Hadis nggak boleh ditulis karena di situ berbarengan dengan turunnya ayat suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berangsur itu Al-Quran turun. Maka Rasulullah bersabda, la taktubu anni ghairal Quran. Janganlah kamu sekali-kali menulis dari aku, kata Rasulullah, kecuali Al-Quran yang kamu tulis. Jadi setiap Nabi mengeluarkan kalimat itu banyakkan Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, sahabat nggak boleh nulis. Nah itu semua rata-rata dihafal. Kata Abdurrahman bin Sahal, ini bagaimana Nabi? Saya pengen hafal hadis, bawaannya lupa ini saya. Kata Rasulullah, kemana lupa? Abdurrahman bin Sahal ada di depan Rasulullah. Itu sorban Abdurrahman bin Sahal Abu Hurairah dilemparin sama Nabi. Sorbannya dilempar. Sorbannya dilempar menutupi mukanya Abu Hurairah. Semenjak kejadian itu Abu Hurairah gak pernah lupa sama hafalannya. Itu berkat doa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam catatan ilmu hadis, sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Nomor kedua istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu ya Pak. Nah Abu Hurairah orang miskin, nggak punya rumah, hidupnya di masjid. Itu yang ditiru sama saudara kita orang khuruj jamaah tabligh. Jadi Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud itu dimasukkan dalam kelompok Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah golongan orang yang miskin, yang kesehariannya hidupnya di masjid, makan seketemunya. Kalau ada orang nganterin makan ya dimakan sama dia. Kalau seharian kagak makan ya perih perut dia. Ya emang miskin mau gimana? Makan susah, namanya Ahlus Suffah. Nah itu salah satu anak didik atau santri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Abu Hurairah yang bersaksi kepada Nabi. Dulu tuh Nabi pernah bersabda, kata beliau, "May ya'khudhu anni hadhil kalimati." Siapapun di antara kalian yang merawat kalimat-kalimat ini dari aku, kata Rasulullah, kalian rawat, kalian simpan, kalian amalkan. Kata Nabi, fayamalu bihinna. Kalimat ini kalian amalkan, au yu'allimu ma ya'malu bihinna, atau kalian ajarkan. Kalian ajarin ke istri, kalian ajarin ke anak, kalian ajarin ke murid. Sebagai berkesinambungan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, kata Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, ana ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah Abu Hurairah yang siap memegang, siap merawat kalimat-kalimat mulia yang kau keluarkan itu ya Rasulullah. Fa'akhadha biyadiya. Kemudian Rasulullah megang tangannya Abu Hurairah. Dua-duanya dipegang. Lalu kata Rasulullah, fa'adda khamsan. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, ingat ya, ini kalimat ada 5. Kamu amalin, kamu sebarin. Kamu amalin,
kamu sebarin, kamu selamat, orang yang kamu ajarin selamat, yang penting diamalin. Lalu faqala, Rasulullah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya Abu Hurairah, jadilah kamu pribadi yang terus takut. Jadilah kamu pribadi yang terus takut al-maharima terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Berapa banyak perkara yang diharamkan oleh Allah? Dia tidak sebanyak perkara yang dianjurkan oleh Allah. Ini saya mulai perkara yang diharamkan itu yang berhubungan tiga. Satu, al-malbus, sesuatu yang kita pakai. Duit, pakaian, motor, rumah, itu masuk kategori malbus. Kedua, al-ma'kul, yang kita makan. Yang ketiga, al-mashrub, yang kita minum. Seakan-akan Rasulullah bilang begini ke kita, wahai umatku, pastikan baju yang kalian pakai itu baju halal. Pastikan sendal yang kalian pakai itu sendal yang halal. Pastikan uang yang kalian dapetin itu adalah uang yang halal. Terlebih makanan yang kalian makan, minuman yang kalian minum, itu pastikan adalah yang halal. Ini kan rada susah, Pak. Betul kan? Susah. Maka kata salah satu ulama salafus saleh bilang begini, orang kalau berhubungan sama ibadah, baik itu sholat, baik itu baca Quran, baik itu menghidupkan sholat malam, baik itu dia sholat duha, atau merawat sholat sunnah rawatib, hampir semua bisa. Hampir semua bisa. Yang susah itu menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul gak? Contoh nih, contoh 3 minggu yang lalu. Saya ngajar di daerah Cipondo, kajian bulanan. Ada jamaah nanya begini, Ustaz, saya mau nanya, waktu itu di rekening saya ada orang transfer uang, itu uangnya hampir 200 juta. Uangnya hampir 200 juta. Pertanyaan dia, pertama, itu uang statusnya apa? Halal apa haram? Kedua, ini uang ngendep baik di rekening saya. Terus tiba-tiba saya usaha kolek, saya pinjam ini duitnya. Buat nyambung saya punya usaha. Pas saya usaha saya stabil, duit ini saya balikin. Terus itu saya dosa apa kagak? Kalau orang yang masih goyang mah lumayan, buat beli mobil mah, iya kan? Wah itu dia bingung mah. Itu dalam Islam namanya luqotoh. Luqotoh itu barang temuan.
Dia cari itu pemilik, disebar informasi, di telepon apa segala, nggak ada yang ngaku. Bahkan dalam bab luqotoh barang temuan itu, setiap barang yang kita temukan harus setiap hari diumumkan dalam 1 tahun. Kayak di masjid nih, Al-As'ari Al-As'ariyah, itu misalkan kita lagi jalan di depan ruang rapat nemuin koper, yang namanya cerita ada, ya kan? Nemuin koper, kita periksa isinya duit berapa tuh kan? Jumlah duitnya kita tahu jumlahnya, ada sekian ratus juta. Itu tiap hari umumin, Pak. Dalam 1 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada gak yang merasa kehilangan duit? Begitu tiap hari. Dalam 1 tahun. Jangan kurang itu. Jangan kurang dalam 1 hari. Harus lengkap dalam 1 tahun. Nah, kalau dalam 1 tahun nggak ada yang mengaku, nggak ada yang merasa memiliki, maka uang itu menjadi hak milik dia. Nah, itu Pak Haji yang nanya, ini uang udah 2 tahun Ustaz, saya nggak pakai-pakai. Baru kemarin saya pakai, kata dia. Uang usaha saya, uang masih ada 200 juta. Sampai sekarang orang itu kagak ada yang mengaku. Kenapa beliau sampai punya tindakan kayak begitu? Padahal ditransfer uang gak dalam jumlah yang sedikit. Itulah karakter pribadi seorang muslim, tidak sembarangan mengambil yang bukan haknya. Kan ngeri, Pak. Betul gak? Dulu waktu Rasulullah masih hidup, ada orang yang sangat jauh tempat tinggalnya dari Rasulullah. Ini orang lapor ke sahabat Nabi. Kata ini orang begini, Bang, gimana ya saya? Ada apa ini? Kata ini orang temannya. Iya, ini saya sholat saya rajin, ibadah saya kagak ketinggalan, baca Quran saya normal, sedekah saya doyan, saya sujud gak pernah bosan sama Allah, tapi saya doa gak pernah dijawab sama Allah. Saya berdoa gak pernah dimustajabah sama Allah. Ada apa ini ya Bang? Kata temannya, ntar gue laporin dah sama Nabi, siapa tahu ada jawabannya. Kan kira-kira kayak begitu. Ini orang pergi, dia laporan nih temannya, ya Rasulullah, tadi ada teman saya, dia ibadah puasa sunnahnya hampir tiap hari ya Rasulullah. Dia punya hajat, pengen banget doanya dikabul sama Allah. Bagaimana caranya Nabi supaya dia punya doanya dikabul sama Allah? Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah. Sampaikan ke teman ente, dia bagaimana doanya mau dijawab sama Allah? Jawab doa dia bagaimana mau didengerin sama Allah? Makuluhu haramun wa mashrabuhu haramun. Yang dia makan barang haram, yang dia minum barang haram, duit yang dia dapetin duit haram. Selama menyangkut di dalam perut walaupun sedikit barang haram, demi Allah doa orang itu gak pernah dijawab sama Allah. Allah, saya sederhana nih. Kita kan ngaji ini sekarang nih, tiba-tiba di antara kita ada keperluan pengen beli rokok seumpama. Ntar kan keluar ngaji biasanya ada sarapan, ya kan biasanya keluar. Tahu bos keluar pakai sendal siapa baik sama kita? Sendal kita mau ada di sini nih.
Emang warung ada di sebelah sana, main diambil baik itu sendal teman dia, haram itu Pak. Haram itu. Akhdul mali lil ghairi iyanan, ngambil manfaat barang orang lain terang-terangan, itu masuk dalam bab gosok. Al-ghasbu haramun, gosok itu perkara yang haram. Hebat, main pakai banget. Ya Allah, ya Allah. Terus Jumatan, kan motor pada merapat gitu, betul nggak? Terus ada orang tua dudukin motor jamaah, banyak yang kayak begitu. Terus spion yang tadinya bagus jadi pada bengkok, haram itu. Kenapa dikatakan haram? Dia mengambil manfaat barang orang lain tanpa seizin yang punya. Baik-baik. Paham ya Pak? Ya Bu? Waduh, Masya Allah. Ngeri. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah berkata, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, karena dia konsumsi makan yang haram, minum yang haram, sumber uang yang haram, dia layak dan pantas dagingnya itu dibakar api neraka. Ada yang nanya, bagaimana Ustaz? Kalau hak orang yang saya ambil, saya minta maaf, kira-kira dosa saya diampuni apakah? Diampuni sama Allah. Ente minta maaf, duitnya balikin. Jangan minta maaf doang. Enak aja. Paham ya Pak? Contoh-contoh sederhana lagi nih. Misalkan Pak RW titip uang sama RT, teh, ini saya ada rezeki 5 juta. Kan RT di tempat kita ada 10 seumpama. Lu bagi dah kata RW yang kita amanatin, siapa RW beres ini. Iya enggak? Beres ini, beres. Masanya dibagi ke RT. Kata RW, lu bagi ini sarang gope. Siap beres ini mah. Tahu tuh RT terima 250 ribu. Bapak 250 ribu. Kan itu udah tradisi itu yang begitu. Tradisi jelek, tradisi haram. Bapak tahu nggak? Selama orang itu hidup, dulu pernah ngelakuin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dosa dia yang begini nggak diampuni sama Allah. Sebelum minta maaf duitnya dibalikin. Memang surga punya dia. Minta maaf baik, balikin. Begitu kira-kira. Lapor sama Pak RW. Pak RW, saya dulu pernah jabat nih di masa inti 5 tahun yang lalu. Apa teh? Saya minta maaf dulu hilaf. Dulu ente ngasih amanat RT 500 ribu, saya ambil 2,5. Lo lumayan nih. Ya kan? Nih saya balikin. Kata RW, parah lu teh. Betul kan? Kita bahasain, lebih baik RT malu di dunia daripada di akhirat dipermalukan di hadapan Allah. Kalau RT udah takut mulai kayak begini, sejahtera RW. Iya gak? Allah, hati-hati, ngeri. Ya, paham ya? Jadi ini bye-bye nih Pak, saya ngomongin bye-bye. Yang berhubungan masalah kayak begini banyak. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah berkata, Al-haramu kismani. Haram itu dibagi dua. Kismun yang pertama, haram lidati karena zatnya itu barang.
daging babi, daging anjing, dan lain sebagainya, khamr, minuman keras, emang pada dasarnya haram. Yang kedua, ini barang halal. Tempenya halal, tahu halal, bayam halal, toge halal. Memang secara nas Al-Quran ajaran Allah dia halal. Tapi diperoleh dengan cara yang gak halal. Orang dagang sayuran tempenya dicolok. Paham? Tukang dagangnya lagi bengong. Tahu-tahu dikuntit apa diambil sama dia. Tempe dikantongin, toge dikantongin, jengkol diraup sama dia. Itu semua jengkol apa semua halal. Tapi dia mengambil dari orang lain, haram hukumnya. Atau sebaliknya, itu tempe, itu ayam potong, halal semuanya. Tapi duit boleh nyolong. Duitnya boleh nyolong. Itu secara aturan agama, semua yang dia makan menjadi perkara haram. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak sehat ya? Gak ada yang puasa kan? Oh gak ada. Ada. Puasa hari Minggu. Oh ada. Gitu ya Pak? Kalau diterangin kepanjangan gini. Nah maka kata Rasulullah, kalau kita udah mampu menjadi pribadi yang menahan diri, nggak sembarangan mengambil hak orang. Paham ya Pak? Saya sering ditanya perihal masalah waris, perihal masalah hibah. Ini kadang-kadang ini urusannya pakai perasaan, enggak mengedepankan aturan syariat agama. Saya kasih contoh, banyak saya ngadepin kasus kayak begini. Ketika seorang ayah meninggal dunia, maka barang yang dia tinggalkan itu berupa harta benda, namanya tirkah. Itu bapak kita meninggal dunia udah dikubur, seharusnya bagi waris. Seharusnya bagi waris. Jangan nunggu bertahun-tahun baru ada pembagian waris. Banyak dong. Bapak kita ninggalin warisan, kios ada 10, kontrakan ada 30, anak bapak kita ada 12. Ya kan? Meninggal dunia bapak kita. Kata abang-abangnya nih, warisan jangan dibagi dulu dah. Sayang-sayang mana kontrakan bulanannya dia lumayan. Satu rokok sebulannya 5 juta. Ya kan? Salah satu dari 12 orang ini gak ada yang suka. Dia kagak ridho itu harta warisannya ditahan. Itu semuanya berdosa. Bagi-bagi. Makanya saya sering bilang sama orang tua, Haji, mumpung Haji sehat, sama Haji masih sehat, panjang umur. Oh tanah yang lebar, kontrakan berapa ratus itu bagi-bagiin ke anak. Lah kan saya belum mati Ustaz. Lagi saya menyuruh Bapak Haji mati. Saya gituin. Ini maksudnya apa Pak Ustaz? Bagi hibah. Biar Bapak Haji tenang. Anak ada berapa? Ada 6 Pak Ustaz. Ayo kita bagi-bagi. Saya ajarin. Itu yang rumah sakit Asobirin tuh Bapak Haji. Kan di belakangnya itu sepanjang jalan sampai Kali Cisadane, itu harta kekayaannya itu hampir tembus di angka 100 miliar. Itu di belakang Asobirin ada 3 hektar misalnya. Itu yang bagi warisnya saya. Belum berantem. Saya bilang sebelum sidang, dia berantem nih, udah pada aki-aki. Saya bilang, saya ajarin triknya, kita ziarah dulu, kelar ziarah baru bagi warisan. Itu orang satu anak dapat asetnya itu di pinggir jalan, sel aja itu disewain tanahnya. Punya keluarga dia, Indomaret apa segala.
Itulah hal-hal yang kayak begitu wajib kita hindari supaya kita nggak terjebak dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim ketika dia mampu menahan diri dan menjaga sikap dari perkara yang diharamkan oleh Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takun abadan nas. Kalau kamu udah mampu menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kamu akan menjadi pribadi yang paling ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kata Rasulullah, ini bab rada ribet nih. Warda bima qasamallahu lak. Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Kamu harus terus terima. Kamu harus terus ridha selama kamu hidup di dunia. Bima qasamallahu lak, terhadap hal-hal yang Allah bagi kepadamu itu, wahai Abu Hurairah. Rezeki, panjang umur, keadaan hidup, ya Pak. Jika kita kumpul, semua status ekonomi berbeda. Ada yang ekonominya bagus, ada yang ekonominya menengah, ada yang ekonominya di bawah. Itu Allah katakan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kalian pribadi umat Rasulullah yang terus ridho terhadap bagian-bagian yang Allah berikan kepada kalian. Bisa gak Pak? Insya. Jangan bilang ke bini, ya tempe lagi, tempe lagi. Jangan gitu tuh. Terus jangan nganggur. Punya omongan begini, asal lagi jalan berdua sama bini, jalan-jalan sama anak, ngomong begini, ngeliat si anu mah enak banget ya Bu. Sering kan orang ngomong gitu, no, no, hidupnya dia mah enak, kita menyesek mulu. Betul gak? Jadi dia lebih mentingin hidup orang ketimbang dia mensyukuri keadaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang muslim ketika di dalam hati dia itu masih ada rasa iri, kurang menerima rezeki yang Allah bagi dari dia, dalam hadis qudsi Allah katakan, falyatlub rabban siwaya. Ada orang yang kagak suka dengan rezeki yang dia terima, kata Allah, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Mau nyari Tuhan di mana? Emang Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak dikasih hidup begini senang apa kagak nih? Alhamdulillah. Kira-kira narik nafas nyesek apa kagak? Hah? Apa? Bapak bahagia gak hari ini? Alhamdulillah. Jangan ngomong, iya sih Ustaz bahagia, cuman duit udah habis orang. Nah, bisa itu, gak bisa itu. Gak bisa itu bahasa kayak gitu dikeluarin. Masya Allah. Ridha ya Pak? Gak kepaksa ya? Seneng ya? Alhamdulillah. Jadi semua yang Bapak rasain saat sekarang ini, Bapak harus bersyukur kepada Allah. Jangan kurang baik. Ya, nah orang yang udah ridho, yang udah senang menerima apa yang Allah bagi kepada dia, kata Rasulullah, takun agnan nas, maka kamu wahai Abu Hurairah adalah menjadi pribadi yang kaya di hadapan Allah. Ini saya titip orang tua saya di sini. Jangan sekali-kali pernah minta sama orang. Tahu
sekalipun sama saudara kandung kita, jangan pernah begini. Bagi dong. Ada orang punya banyak duit dikit, bagi dong. Betul nggak? Orang sekali minta kepada orang yang dia kira mampu dalam keuangannya, itu sejatinya yang minta itu dia telah membuka 70 pintu kemiskinan. Jangan ya Pak. Sama Pak. Sama. Bisa. Oh minta tolong kan ada timbal balik. Iya kan? Bang pinjemin duit dong. Ya berarti duitnya gantiin. Iya kan? Pinjemin duit gua nih 1 juta ke kondangan. Hari ini berapa kondangan ada 7. Iya kan? Ntar minggu depan gua gantiin. Ya ganti. Ya ganti. Yang penting jangan minta. Paham Pak? Ini kan sering kebablasan. Kecuali saudara kandung kita udah ngomong dari jauh-jauh hari sama abangnya, sama adiknya ngomong begini, Bang, Po, semua nih ponakan saya, sekiranya di dapur rumah saya banyak makanan, ente gak ada yang punya duit, lapor sama saya, sekiranya saya punya duit, saya bisa bantu, saya bantu kalian. Apa masalah itu? Tapi yang penting jangan. Banyak gak orang yang kayak begitu? Ribet lagi aja. Ini kadang-kadang tangga sebelah atau saudara saya ini saya nggak punya garam Ustaz. Makanan habis. Jadi saudara saya minta garam gimana Ustaz? Saudara saya ya bisa minta garam asin mau masak nih. Pikir nggak Ustaz? Asin. Ya bagi. Ya. Jadi kata Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, jangan sekali-kali minta kecuali darurat. Sekiranya menjadi sebab hilangnya nyawa kita dan dengan sebab minta itu nyambung hidup kita, baru boleh minta. Ya kalau sama saudara jangan apa-apa kali. Aduh. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih istimewa daripada tangan yang di. Paham ya? Jangan minta-minta ya. Allah membuka 70 pintu kefakiran. Bagaimana kalau mintanya 2 kali? 140 kefakiran. Ya makin belangsak. Enggak ada sejarahnya orang yang doyan minta-minta hidupnya kaya. Betul gak? Enggak ada dalam catatan sejarah umat manusia orang yang punya hidup minta-minta terus ada harapan di dalam hatinya dibagi sama orang lain. Contoh. Kita silaturahim ke rumah si fulan. Ini orang tua si fulan ini uangnya banyak, hartanya banyak. Ntar juga gue dibagi sama dia. Paham kan? Ntar juga gue dibagi sama dia. Ini hati dia ngomong kayak begitu. Itu dalam bahasa agama namanya toma. At-toma'u haramun wa mamnun. Mengharapkan pemberian daripada orang lain haram dan dilarang oleh agama. Cukup minta hanya kepada Allah. Ya rame lagi ya. Muyang-muyangin ngaji. Ya Pak, ini berat loh.
Ini urusannya hati. Kita ini lagi dididik oleh Imam Haddad, oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit. Beliau tukil semua kalam-kalam para ulama. Kalau kita pengen menjadi pribadi yang bebas dunia akhirat, ta'alluq kita, keterikatan hanya kepada Allah, menjadi pribadi adnan nas. Salah satunya, jangan pernah tergantung dan bergantung kepada selain Allah. Bisa Pak? Aduh, berat. Insya Allah. Gitu ya? Paham ini ya? Jangan minta-minta ya. Terus jangan ngarepin. Apalagi kemarin kayak mau lebaran. Kan THR berapa tuh? Tunjangan hari Rebo. Iya gak? Ntar si anu bagi, si ono bagi, si ini bagi. Waliyahulillah. Itu tomat namanya. Ngarepin pemberian dari orang lain, kalau lagi kagak dibagi, nyesaknya luar biasa. Nah, si anu kan biasanya tiap tahun bagi ke gua, apa kagak bagi ono, nyesak gitu. Itu efek negatif gara-gara berharap kepada selain Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Terus tiga. Kata Rasulullah, wa ahsin ila jari, teruslah berbuat baik kepada tetanggamu. Nah, ini udah mulai hilang nih. Teruslah berbuat baik kepada tetanggamu. Kata Rasulullah, yang dimaksud tetangga itu adalah manjawaraka arba'ina baitan. Siapa orang yang bertetangga kepadamu itu adalah orang yang berdempetan rumah kepadamu sebanyak 40 rumah. Bisa lu ngetan ya? Ngetan. Di Ngetan ada 40 rumah, di Idul 40 rumah, di Kulon 40 rumah, di Ngalor 40 rumah. Rumah kita di sini. Masing-masing kanan kiri, depan belakang samping kanan kiri, 40 rumah sama kita. Itulah tetangga. Kata Rasulullah, la yu'minu, orang itu belum sempurna punya iman. Man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, adalah seseorang muslim yang tidak menciptakan rasa nyaman kepada tetangganya. Motor RX digeber-geber di depan rumah, tetangganya baru beranak, itu bayi kaget-kagetan. Allah, banyak yang kayak begitu. Ngeri. Ini ngaji nggak ngeri amat ya? Lah emang begitu. Udah hilang sekarang. Norma menghormati, norma-norma memuliakan, saling menghargai sesama tetangga hilang. Ya Pak, tegur sapa hilang. Padahal orangnya doyan ke masjid, orangnya doyan ngaji. Sama tetangga nggak ada tegur sapa. Sampai Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini, itu hampir setiap hari malaikat Jibril berwasiat kepada aku. Hampir wasiat ini menjadi warisan. Nanti dibisikin sama malaikat Jibril, ya Muhammad, jirono, tetanggamu. Sekarang udah gak kayak begitu. Alhamdulillah, dari hampir rata hidupnya masih
saya kalau nyeritain bab tetangga, rasa-rasanya kita gak bakal bisa makan 3 hari 3 malam. Bener gak? Saya punya kitab khusus masalah bab tetangga, itu tebelnya segini. Itu ditulis Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaimi, orang kelahiran Kampung Nawa, negaranya di Damaskus. Beliau penulis kitab Tafsir Munir 30 jilid, penulis kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ada 20 jilid, ulama besar. Itu kita baca masalah tetangga, ya Allah, nyesek kita tidak, nyesek. Makanya orang muslim itu sederhana, Pak. Yang penting sama tetangga kagak keusik. Jangan berani masuk ke rumah tetangga. Bapak tahu gak? Setiap kita bertamu ke rumah siapapun, itu pala jangan kendor, harus ditetengin. Ini kadang-kadang namu duduk dilihat-lihat, cakep juga nih. Dapurnya apa isinya? Aduh. Itu ada bertamu aja, Pak. Ada bertamu nih ke rumah siapapun, ke rumah tetangga siapapun, masuk ke rumah nunggu disuruh duduk. Ayo Pak Ustaz duduk. Itu mata kita di depan tuan rumah aja ngobrol ngalor ngidul. Kalau ngobrol pulang nih kita bertamu. Jadikanlah telinga kita sebuder mungkin, jadikanlah mata kita sebuta mungkin tentang keadaan di dalam rumah tuan rumah yang baru kita datangin. Paham gak? Aduh, tetangga tuh tadi mau nyelonong baik, kok ada garam kok? Oh, rujak ini kan cabenya ada kagak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ada lakinya lagi rebahan, anaknya lagi belanja, tetangga modal mandi. Banyak yang kayak begitu. Jangankan kelas tetangga, kita punya saudara kandung yang udah berumah tangga, nggak boleh sembarangan masuk. Minimal kita ucapin Assalamualaikum. Oh, ada orang kagak? Abang lu lagi tidur, jangan masuk kita. Jelonong banget. Ya Allah, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah segitu ya. Saya dari malam belum makan ini. Ya kan? Jadi ini 3 poin yang disampaikan Rasulullah SAW. 1, jadilah pribadi yang merawat diri dari perkara yang dilarang oleh Allah, maka Allah bentuk kita menjadi pribadi yang ahli ibadah di hadapan Allah. Yang kedua, jadilah kita seorang muslim yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Besar ataupun kecil rezeki yang kita terima, jangan kita pandang itu rezekinya, tapi yang kita lihat itu adalah siapa yang memberikan itu rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang kaya, pribadi yang cukup, pribadi yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, teruslah berbuat baik sama tetangga. Tegur sapa, saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Mudah-mudahan dengan sebab berbuat baik sama tetangga, takun mukminan, kita dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang mukmin, yang memiliki iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat
kita semua.